Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadanti dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 19219147. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang strategi belajar mengajar gerak. Yang pertama ada pengaturan urutan materi belajar. Yang kedua ada pengurutan waktu latihan. Yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar. Dan yang keempat ada metode mengajar. Pengaturan urutan materi belajar dalam belajar gerak sangat menentukan terhadap keberhasilan pelajar. Urutan materi belajar yang baik akan mempermudah dan mempercepat pelajar untuk menguasainya. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan urutan materi belajar agar bisa dikatakan dengan baik. Yang pertama itu ada tingkat kesulitan gerak. Dengan diawali dari yang mudah, pelajar akan merasakan keberhasilan. Dengan keberhasilan itu akan mengakibatkan motivasinya untuk mau berusaha lebih lanjut. Sebaliknya, apabila pada awal belajar sudah dihadapkan pada gerakan yang sulit, maka kemungkinan besar akan gagal dan akibatnya bisa menghilangkan motivasi belajarnya. Lalu yang kedua ada tingkat kompleksitas gerakan. Gerakan yang sederhana hanya memerlukan koordinasi gerakan yang sederhana pula, sedangkan gerakan yang kompleks memerlukan gerak yang rumit. Pada awal belajar gerak, pelajar baru memiliki tingkat koordinasi tubuh yang belum baik. Oleh karena itu, materi belajarnya juga yang sederhana terlebih dahulu. Yang ketiga ada intensitas penggunaan daya fisik. Daya fisik bisa berkembang sejalan dengan proses belajar atau latihan keterampilan gerak. Apabila pada awal sudah melakukan latihan daya fisik belum baik, maka pada pelaksanaan gerakannya yang diajarkan sebaiknya belum menuntut pada penggunaan daya fisik yang besar. Gerakan-gerakan yang memerlukan daya fisik lebih besar sebaiknya diajarkan di kemudian hari. Lalu yang keempat ada kemungkinan menimbulkan transfer positif. Transfer positif dalam belajar gerak adalah pemanfaatan hasil belajar gerak pada waktu lampau yang mempermudah upaya penguasaan materi belajar yang sedang dipelajari. Transfer positif bisa terjadi apabila materi belajar yang mendahului serupa dengan materi yang sedang dipelajari. Keserupaan materi belajar ini terletak pada keserupaan stimulus dan respon gerakan, atau setidaknya pada keserupaan respon gerakan. Lalu yang selanjutnya ada pengaturan waktu latihan. Pemanfaatan waktu latihan dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan latihan. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu latihan perlu diatur dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempertimbangkan dalam hal ini. Yang pertama ada tingkat perkembangan atau usia pelajar. Pada masa-masa usia perkembangan, yaitu sejak bayi sampai kurang lebih 18 atau 20 tahun. Makin bertambah usia, tingkat perkembangannya juga semakin meningkat. Lalu yang kedua ada tingkat keterampilan pelajar. Tingkat keterampilan pelajar erat kaitannya dengan kecepatan menguasai gerakan. Oleh karena itu, bagi pelajar yang terampil untuk setiap macam gerakan, keterampilan cukup disediakan waktu yang relatif lebih singkat dibanding dengan pelajar yang tidak terampil. Lalu yang ketiga ada tingkat kesulitan gerakan yang dipelajari. Tingkat kesulitan gerakan ini erat kaitannya dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menguasainya. Untuk mengajarkan gerakan yang tingkat kesulitannya tinggi,
maka memerlukan pula penyediaan waktu yang lebih lama dibanding untuk mengajarkan gerakan yang tingkat kesulitannya rendah. Yang keempat, ada tingkat intensitas daya fisik yang digunakan. Gerakan yang berat atau yang melibatkan seluruh tubuh dan dilakukan dengan kecepatan tinggi akan memerlukan daya fisik yang lebih besar dibanding dengan gerakan yang ringan atau hanya melibatkan sebagian tubuh dan dilakukan perlahan dan hanya sebentar. Lalu yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar. Lingkungan belajar perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar proses belajar gerak berlangsung dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal penciptaan dan pengaturan lingkungan belajar. Yang pertama ada penyesuaian dengan bentuk latihan. Kesesuaian dengan bentuk kegiatan yang dimaksudkan adalah bahwa lingkungan belajar hendaknya kegiatan yang akan dilakukan dan diatur agar bisa digunakan sesuai dengan tujuan. Misalnya seperti dalam permainan bola voli, maka setidaknya perlu disediakan lapangan voli, bola voli, net, dan peluit. Lalu yang kedua, keleluasan melakukan kegiatan. Keleluasan untuk melakukan kegiatan erat kaitannya dengan luas tempat melakukan kegiatan. Misalnya untuk belajar lempar lembing, maka sebaiknya dilakukan di lapangan yang cukup luas. Lalu ada keselamatan pelajar. Keselamatan pelajar erat kaitannya dengan kemungkinan terjadinya cedera akibat lingkungan yang kurang memadai. Misalnya seperti tempat yang terlalu licin atau terlalu becek, tidak cocok untuk melakukan kegiatan berlari. Lalu ada daya tarik untuk melakukan kegiatan. Daya tarik untuk melakukan kegiatan bisa ditimbulkan dari tersedianya alat-alat yang baik dan diatur dengan baik pula. Misalnya untuk berlatih senam lantai, pelajar akan tertarik melakukan kegiatan senam lantai dengan gerakan-gerakan karena matrasnya kelihatan empuk dan tertata rapi. Lalu yang terakhir ada kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Kenyamanan melakukan kegiatan aktivitas bisa diciptakan dengan pemilihan tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, atau tidak ada tiupan angin yang terlalu kencang. Misalnya, kalau dilakukan kegiatan latihan voli di siang hari, sebaiknya dilakukan di dalam gedung atau di tempat yang agak terlindungi oleh kerindangan pepohonan. Lalu yang selanjutnya ada metode mengajar. Metode atau cara-cara mengajarkan gerakan keterampilan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yang pertama ada metode praktik keseluruhan dan metode praktik bagian. Metode praktik keseluruhan adalah cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, pelajar diajarkan semua unsur rangkaian gerakan secara keseluruhan, sekaligus dipraktikkan secara keseluruhan oleh pelajarnya. Misalnya dalam mengajarkan gerakan bermain tenis meja, pelajar langsung diajar bermain seperti halnya orang bermain sebenarnya. Sedangkan metode praktik bagian adalah cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, pelajar diajarkan bagian demi bagian dari unsur-unsur rangkaian gerakan untuk dipraktikannya bagian demi bagian pula. Misalnya dalam mengajarkan gerakan bermain tenis meja, pelajar tidak langsung diajar bermain sebenarnya, namun pelajar mempraktikkan gerakan memukul forehand saja atau backhand saja. Jika sudah bisa melakukan unsur-unsur gerakan bermain tenis meja, maka barulah bermain yang sebenarnya. Yang kedua, metode drill dan metode pemecahan masalah.
Metode drill adalah cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan di mana pelajar diinstruksikan melakukan gerakan tertentu secara berulang-ulang berdasarkan petunjuk yang diberikan guru atau pelatih. Sedangkan metode pemecahan adalah cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan di mana guru hanya memberikan rambu-rambu mengenai tujuan dan gambaran gerak keterampilan yang harus dikuasai oleh pelajar untuk kemudian dipelajari dengan kebiasaan dengan caranya masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga ada metode pendekatan ketetapan dan metode pendekatan kecepatan. Metode pendekatan ketetapan adalah cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan keterampilan di mana pada awal mempraktikkan gerakan kepada pelajar diinstruksikan untuk mengutamakan ketetapan gerakan. Sedangkan metode pendekatan kecepatan adalah cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan keterampilan di mana pada awal mempraktikkan gerakan kepada pelajar diinstruksikan untuk mengutamakan kecepatan gerakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.